Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait penerapan atau implikasi salah satu nilai aneka. Di sini saya mengambil nilai etika publik dalam pekerjaan sehari-hari. Implikasi nilai etika publik berdasarkan dimensinya. Jadi saya akan memberikan contoh implikasi nilai etika publik berdasarkan masing-masing dimensinya, di mana pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik, yaitu yang pertama dimensi pelayanan publik, yang kedua dimensi modalitas, dan yang ketiga adalah dimensi integritas. Tiap-tiap dimensi ini saya akan memberikan salah satu contoh penerapan nilai etika publik di dalamnya. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Implikasi nilai etika publik dalam pekerjaan sehari-hari di kantor contohnya pada proses inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek redistribusi tanah. Pada proses tersebut, kami berusaha melayani seluruh lapisan masyarakat secara adil tanpa memandang golongan atau kalangan. Dapat dilihat pada 2 foto di bawah. 2 foto berikut ini adalah foto subjek penerima redistribusi tanah yang tidak bisa datang menemui kami langsung di kantor pertanahan untuk mengantarkan berkasnya dikarenakan kondisi kesehatan mereka, sehingga kami petugas memutuskan untuk mendatangi rumah mereka dan mengambil gambar sebagai evidence kegiatan. Ini adalah salah satu bentuk melayani dengan profesional dan adil. Selain itu ada contoh foto apel pagi di mana PNS itu dituntut untuk datang tepat waktu dan sesuai aturan kantornya masing-masing. Apabila harus ada apel pagi, mengikuti apel pagi. Selain itu, implikasi atau penerapan etika publik lainnya dalam dimensi pelayanan publik dapat dilihat pada video berikut. Selanjutnya dapat dilihat pada video ilustrasi bahwa dalam masa pandemi saat ini proses pelayanan pertanahan tetap berjalan seperti seharusnya dengan tetap menerapkan prinsip 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selain itu, para petugas maupun pemohon diwajibkan untuk terus mengikuti protokol kesehatan. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Nah, selanjutnya kita akan melihat video implementasi nilai etika publik dalam dimensi modalitas yang sudah dilakukan khususnya di kantor pertanahan Kota Palu. Beberapa contoh penerapan nilai etika publik pada dimensi modalitas yaitu pembuatan dan pencetakan laporan-laporan kegiatan yang sudah dilakukan. Di antaranya neraca penatagunaan tanah, laporan keuangan, laporan tahunan, Kantah Kota Palu tahun 2020, LAKIP atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2020 dan laporan-laporan lainnya. Selain itu, unsur transparansi dalam modalitas dilakukan melalui penggunaan media sosial, contohnya YouTube, Facebook, dan Instagram. Namun saat ini kantor pertanahan Kota Palu belum memiliki website di mana laporan-laporan kegiatan yang sudah dibuat tersebut dapat disediakan dan dapat diakses oleh umum, sehingga ini menjadi unsur yang sangat perlu untuk disediakan dalam melengkapi unsur transparansi publik.
Selanjutnya yaitu implementasi nilai etika publik dalam dimensi modalitas. Nah, secara luas makna integritas publik itu yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Etika publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Nah, integritas publik dalam arti sempit yaitu tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Seperti yang bisa kita lihat pada slide bahwa ini ada beberapa kasus tindak pidana korupsi maupun penanganan yang sudah atau pencegahan yang sudah coba dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, integritas publik dalam arti sempit yang dimaksud dengan korupsi ini terjadi seperti yang kita tahu, korupsi ini terjadi anytime, anywhere, kapan saja dan di mana saja. Untuk itu kita harus selalu siap untuk mencegah. Salah satunya implementasinya yaitu dengan pencanangan zona integritas yang sudah dilakukan di hampir seluruh kantor pertanahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian presentasi saya tentang penerapan atau implementasi salah satu nilai aneka dalam pekerjaan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.